Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, sekolah merupakan tempat menuntut ilmu bagi seorang murid. Namun bagi pedagang maupun penjual jajanan dan makanan, sekolah merupakan ladang untuk mencari nafkah. Jajanan di sekolah beraneka ragam sahabat. Ada cimol, cireng, bakso, sosis, sampai minuman aneka rasa juga tersedia. Tidak heran pada saat jam istirahat, banyak anak-anak sekolah yang mencari dan membeli jajanan kesukaan mereka. Setiap pedagang dengan cekatan mempersiapkan barang dagangannya masing-masing. Termasuk Bapak Idris. Ya, Bapak asal Pemalang ini merupakan penjual aneka jajanan di salah satu sekolah di daerah Cinere, Kota Depok. Pak Idris menggantungkan hidupnya dengan menjual aneka jajanan dan makanan ringan seperti martabak, lumpia, cimol, ayam crispy, sampai telur dadar bulat. Sudah 25 tahun lamanya, Bapak berusia 51 tahun ini menghidupi diri dan keluarganya dengan berjualan aneka jajanan dan makanan ringan. Sebelum berdagang aneka jajanan di sekolah, Pak Idris terlebih dahulu menjalani pekerjaan sebagai seorang buruh kasar. Berbagai pekerjaan seperti tukang bangunan hingga kuli panggul sempat ia lakoni. Baginya, uang yang didapat halal. Namun karena wabah pandemi COVID-19, akhirnya Pak Idris pun beralih profesi menjadi penjual aneka jajanan di sekolah. Kerja proyek. Kalau nggak jualan ya kerja. Kalau ada yang ngajak gitu. Ya sebenarnya sih ya mending jualan sebetulnya mah. Berhubung kalau dagangnya sepi ya, kalau ada yang ngajak kerja jualan ya jualan, ada kerja. Sebelum berangkat, Pak Idris mempersiapkan dagangannya terlebih dahulu. Semua bahan baku pembuatan martabak dan ayam crispy mini dimasukkan ke dalam gerobak. Biasanya ia berjualan dengan sistem keliling. Jika pembeli sedang sepi, Pak Idris mangkal di sebuah kantin sekolah dasar yang jaraknya tak jauh dari tempat tinggalnya. Umur yang semakin tua membuat tenaga Pak Idris tidak sekuat dulu. Ditambah penyakit asam urat yang diderita membuat beban tersendiri ketika sedang berjualan keliling. Jika penyakitnya kambuh, kaki Pak Idris akan terasa kaku dan kram, sehingga membuat ia kesulitan untuk berjalan. Begini, pas jualan lagi pas bulan puasa itu mau lebaran, kan dipikul, jualan mainan sama itu main sama agar-agar yang kecil-kecil tuh. Pas dari pinggang dulu pertama awalnya, pas begitu saya lagi duduk di sono di Cinere sono, dari pinggang bawa ke kaki. Nah begitu saya nggak bisa jalan, akhirnya kali bulan lagi puasa akhirnya buka, pulangnya nggak bisa jalan. Keuntungan yang diperoleh Pak Idris dari berjualan aneka jajanan terkadang tidak menentu, kurang dari Rp100.000. Hal inilah yang membuat Pak Idris sering kekurangan modal. Bukan hanya itu saja, Pak Idris pun harus memikirkan untuk membayar kontrakan yang ditempatinya. Karena kebutuhan yang mendesak inilah yang membuat Pak Idris terpaksa berhutang kepada bank keliling ataupun rentenir. Iya itu emang kepepet begitu, kadang-kadang kan modalnya habis. Kan ada uang pinjam keliling. Terus kalau gitu kalau kadang buat kontrakan, kepepet kontrakan juga. Dan bayar kontrakan. Kontraknya berapa, Pak? Kontrakan 800 bulan. Dagangan yang dijual Pak Idris terbilang lengkap. Ada ayam crispy mini, cimol, nugget, dan telur dadar bulat. Salah satu yang menjadi andalannya adalah martabak lumpia. Cara membuatnya pun juga terbilang mudah. Bahan-bahannya hanya kulit lumpia, daun bawang, sosis, dan tentunya telur ayam. Wajan yang sudah diberi minyak panas lalu dimasukkan kulit lumpianya. Selanjutnya dimasukkan adonan telur, potongan daun bawang, dan sosis. Untuk menambah rasa, biasanya Pak Idris menambahkan bumbu penyedap rasa. Apabila bagian bawahnya sudah matang, tinggal dibalik saja agar matangnya merata.
Karena banyak pilihan dan rasanya enak, membuat anak-anak sekolah dasar sering membeli jajanan yang dibuat oleh Pak Idris. Rasanya enak, terus murah, juga sering beli sih di situ. Rasanya enak gitu, terus gurih, garing gitu. Terus ininya cimolnya enak lah. Sadar akan biaya yang harus dipenuhi cukup banyak, membuat istri Pak Idris, Ibu Daimah, ikut mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan berjualan mainan dan aksesoris wanita seperti jepitan, bando maupun gelang. Ada 25-an, 25 tahun ada. Dari anak saya sekolah kelas 3, saya udah mulai dagang keliling mainan sama makanan gitu. Tadinya satu gerobak itu ada makanan goreng gitu, tapi orang pada ngomong mainannya berminyak, jadi saya lepas. Pak Idris dan Ibu Daimah awalnya mempunyai 4 orang anak. Namun Allah berkehendak lain. Anak mereka yang ketiga meninggal dunia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di saat yang sama, Ibu Daimah dan keluarga mengalami kesulitan keuangan. Ibu Daimah sudah berusaha untuk meminta pinjaman kepada saudaranya. Namun sayang, bantuan itu tidak kunjung datang. Karena terdesak kebutuhan, Ibu Daimah pun akhirnya meminjam uang. Dari 1 juta sampai turun 500 nggak ada yang minjemin, nggak ada gitu. Iya, akhirnya terpaksa saya sama orang gitu. Mau pulang nih Pak, saya mau pulang kampung nih. Saya kan aturan kakak saya nyamperin saya nih ya. Saya kan habis ninggal anaknya ya. Kamu punya duit apa enggak gitu. Nggak ada nyamperin Pak, nggak ada nyamperin. Makanya saya utang tetangga. Pengalaman pahit pernah dialami Ibu Daimah ketika ia telat membayar hutangnya. Akhirnya, televisi satu-satunya yang ia punya terpaksa jadi pengganti cicilan hutang yang tidak bisa dibayar. Kompor gas mau diambil, cuma nama saya udah dipesan kalau diambil nggak saya kasih. Utang saya kan nggak ada 1 juta, saya gituin. Kalau 1 juta biarin diambil, utangnya nggak ada 1 juta, cuma 750. Tapi udah diambil TV, mau diambil lagi kompor. Nah, terus saya jualannya pakai apa, saya gituin. Kerja keras Bu Daimah berbuah manis. Satu persatu hutang sudah lunas terbayar. Kehidupan keluarga Pak Idris dan Bu Daimah berangsur-angsur membaik. Bahkan salah satu anak laki-lakinya sekarang sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Berkat dukungan dari anaknya inilah, Ibu Daimah dan suaminya berhasil melunasi satu persatu hutang-hutangnya. Ada anak saya tuh, si Wahyu tuh semuanya saya dibayarin sama dia. Kasih duit, mamanya kemarin waktu habis dari kampung juga saya dibantuin tuh 1,5 juta, 2 juta, tapi ya namanya saya utangnya banyak gitu, nggak cukup. Sahabat Hikmah, membayar hutang merupakan kewajiban. Apabila sudah mampu membayar, maka dengan segera harus melunasinya dan tidak boleh menunda-nunda. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat dari kaum Ansor yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Ia sedang mengalami masalah berat sehingga ia hanya duduk termenung dengan raut muka yang murung. Melihat hal ini, Rasulullah SAW lantas menghampiri dan bertanya kepada Abu Umamah. Abu Umamah pun berucap kalau ia sedang terlilit hutang. Mendengar hal itu, Rasulullah pun memberikan doa yang apabila dibaca Abu Umamah, maka Allah akan menghilangkan kegundahan dan membayarkan hutang-hutangnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Singkat cerita, Abu Umamah mengamalkan doa ini pada pagi dan sore hari. Akhirnya, ia pun bisa membayar hutang-hutangnya dan tidak sedih lagi.
Awalnya, Abu Umamah yang sedang dilanda masalah terkesan berpangku tangan tanpa ada usaha, sehingga ia hanya duduk termenung di masjid. Maka Rasulullah datang dan menyuruhnya untuk bangkit bekerja dan tidak bermalas-malasan, agar ia berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya. Dari kisah ini mengajarkan bahwa pentingnya berdoa dan berusaha ketika menghadapi suatu masalah. Insya Allah semua masalah yang dihadapi akan cepat teratasi. Amin ya Rabbal Alamin. Meski kehidupan Pak Idris dan istrinya kini lebih baik, namun ia tak berhenti bekerja keras, diiringi ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin segala ujian akan sirna jika semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah, dari kisah Bapak Idris dan Bapak Muharrar kita belajar bahwa bekerja keras mencari nafkah sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dihimpit kesulitan dan segudang masalah, mereka tidak menyerah dengan keadaan dan terus berikhtiar dan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Semoga tayangan hikmah kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.